Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi nih ke channel aku. Jadi di channel ini aku mau coba jelasin soal teori pelanggaran harapan atau teori EVT. Teori EVT ini kepanjangannya yakni Expectancy Valence Theory. Nah, sebelum aku jelasin apa arti teori EVT itu, aku mau tarik sedikit balik flashback ke sejarahnya. Nah, jadi sejarah teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang profesor dari Universitas Arizona Amerika Serikat, yakni Judy K. Burgon bersama dengan rekannya Stephen B. Jones di tahun 1976. Nah, teori ini merupakan teori komunikasi nonverbal yang berakar dari teori proxemic milik seorang antropolog yakni Edward T. Hall. Nah, dalam teori itu Edward T. Hall mengangkat bahwa manusia ketika berinteraksi memiliki 4 ragam jarak. Nah, jenis yang pertama yaitu jarak intim. Jarak intim bisa kita contohkan ketika kita berinteraksi dengan pasangan kita. Kemudian yang kedua adalah jarak pribadi. Jarak pribadi bisa kita contohkan yang agak lebih jauh sedikit, yakni ketika kita berinteraksi dengan keluarga atau juga teman kita. Dan yang ketiga adalah jarak sosial. Ketika kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita, jaraknya akan semakin jauh ya teman-teman. Dan yang terakhir yakni jarak publik. Jaraknya akan lebih jauh. Contohnya yakni dosen yang sedang memaparkan materinya ketika sedang ada pelajaran di kelas gitu kepada mahasiswa atau mahasiswinya. Nah, jadi teori ini sebenarnya isinya apa sih? Nah, teori ini merupakan salah satu bentuk teori komunikasi nonverbal yang erat kaitannya dengan jarak, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Teori ini bukan hanya berisi tentang isi kontennya saja yang bersifat nonverbal, tetapi juga terkait dengan jarak. Sebagai contoh, ada seseorang ibaratnya dia sedang berjalan-jalan di suatu daerah gitu ya. Terus tiba-tiba ada seorang tak dikenal, dia belum pernah berpapasan sebelumnya, belum pernah kenal atau apapun lah, ibaratnya tiba-tiba datang memeluk dia, memeluk erat. Nah, orang itu kan pasti akan bertanya-tanya dan biasanya akan cenderung menunjukkan rasa ketidaksukaan. Loh, ini siapa ya? Ibaratnya gue gak kenal dia, kok tiba-tiba dia meluk gue, kayak gitu. Dia akan merasa risih kayak gitu, karena dia berpikir kalau orang yang bisa memeluk gue tuh hanya orang-orang tertentu aja. Salah satunya misalnya pasangannya, seperti itu. Nggak bisa semuanya orang memeluk gue kayak gitu. Jadi dia memiliki harapan tertentu ketika berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, jadi dia memiliki harapan, simpelnya orang yang nggak dikenal itu tuh nggak berhak gitu ibaratnya memeluk dia seperti itu, karena yang bisa memeluk saya tuh cuma pasangan saya kayak gitu. Jadi ketika berinteraksi dalam teori ini, setiap orang tuh memiliki aturannya masing-masing, aturan yang berbeda-beda. Jadi setiap orang tuh nggak bisa kita samaratakan ketika berinteraksi dengan orang lain. Mungkin ada orang yang tiba-tiba dia senang dipeluk dengan orang yang tidak dikenal, ada juga yang nggak senang kayak gitu. Jadi macam-macam. Teori ini sangat bersifat subjektivitas gitu teman-teman, karena individu yang satu dengan lainnya itu akan berbeda. Nah, hal yang mendasari seperti itu apa sih? Yang pertama adalah norma sosial. Yang kedua adalah pengalaman empiris. Nah, norma sosial itu kan seperti yang kita tahu dibentuk oleh masyarakat. Nah, ini otomatis erat kaitannya dengan komunikasi lintas budaya. Karena setiap budaya itu berbeda-beda kan, jadi kita tetap harus cenderung menghormati masing-masing budaya. Itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah pengalaman empiris atau pengalaman yang pernah dirasakan orang sebelumnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita memiliki harapan tertentu dan tentunya kita juga akan memberikan penilaian. Setelah dia melakukan interaksi kepada kita, kita juga pada nantinya akan memutuskan apakah interaksi yang akan kita bangun ini akan berlanjut atau udah deh kayak cukup sampai di sini aja gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi intinya teori EVT ini jadi nggak hanya berfokus sama konten yang bersifat non-verbal, tetapi juga dengan jarak gitu teman-teman. Semoga informasi dari aku ini bisa bermanfaat. Nah, jadi intinya teori EVT ini tuh menggambarkan bahwa setiap orang ketika berinteraksi itu nggak bisa disamaratakan, karena setiap orang punya caranya sendiri.
Semoga kita juga saling menghargai satu sama lain dan tidak bertindak semena-mena dengan orang lain. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.